Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina, zidna wa la tanqusna, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik, wa la tanza' minna salihah ma 'ataitana wa zidna min. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum wal muslimina fid darain amin. Ila an qala la yakun talabuka sababan ilal aqamin fayaqillah fahmuka an, walakin wal yakun talabuka li idharil ubudiyyah wa qiyaman bi huquqir rububiyyah. Beliau menjelaskan tentang adab berdoa bagi para arifin billah. Ini tingkatan orang yang sudah sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya sudah hilang, kepentingannya sudah nggak ada. Yang dipikirkan adalah bagaimana menyempurnakan penghambaannya, kepasrahannya total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan la yakun talabuka sababan ilal aqamin. Jangan jadikan permintaanmu, doamu kepada Allah sebagai sebab untuk engkau diberi olehnya. Itu menjadi sebab atau itu menjadi pertanda bahwa kepahamanmu itu sedikit sekali, kepahamanmu itu minim sekali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hendaklah doamu kepadanya, pengharapanmu kepadanya adalah bentuk kepatuhan, bentuk penghambaan, dan sebagai bentuk pemenuhan kita terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para arifin billah, para wasilin, para muqarrabin, mereka itu ya ngapa-ngapainnya itu ke perintah Allah aja. Terus apa pentingnya buat kamu? Nggak ada. Pernah doa minta beras? Enggak. Pernah doa gimana nanti hidup di masa tua nyaman? Enggak. Ya hidupnya itu pasrah aja kan. Waqiahnya bukan untuk kaya, duhanya bukan untuk kaya, istighfar di malam harinya bukan untuk mengejar yursilis sama alaikum midrara yumditkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhar, udah bukan buat itu. Jadi perintah Allahnya itu berhenti sampai faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar ya banyak-banyak, Allah tuh Maha Pengampun. Itu aja. Mau disuruh istighfar aja. Nanti jadi apa jadi ya terserah dia. Ya begitulah seorang hamba. Seorang budak kan begitu. Maunya ke pasar pagi-pagi ini enakan pakai selimut ke pasar. Orang disuruh tuan saya dapat untung apa? Nggak ada untungnya, ya udah saya pokoknya ikut aja. Makin saya totalitas buat dia makin baik sama saya. Kalau dia nggak baik pun, saya ini budak.
Nah ini orang sudah tingkat tinggi. Boleh nggak kalau innahu kana ghafaran lanjut yursilis sama alaikum midrara? Kenapa istighfar? Biar nggak paceklik. Kenapa istighfar? Biar rezekinya deras, sederas air hujan. Di antara doa yang diajarin para ulama, Allahumma rzuqna rizqan midrara. Ya, karena yursilis sama alaikum midrara. Rzuqna rizqan midrara. Rezeki yang curah-curah. Boleh nggak ke sana? Ya boleh, tapi tingkatnya bukan arifin billah. Arifin billah mah udah suruh sholat ya sholat gitu, suruh tahajud ya tahajud, suruh baca Quran enak nggak enak. Oh kita kan bacanya hambar ya, oh ngaji gini rasanya kurang ya, loh ngaji aja nggak usah pakai rasa-rasa gitu ya. Jadi jangan jadikan doa itu sebagai tangga wasilah untuk mendapatkan apa yang kau mau. Itu tandanya kamu tuh masih belum paham ke Allah. Kata beliau begitu. Jadikan saja doamu sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Kan dia yang nyuruh, udhuruni Salahnya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya ibadi, innakum ja'i', sesungguhnya kalian itu lapar. Fastat'imuni ud'imkum, maka mintalah makan, aku kasih kamu makan. Sungguhnya kamu telanjang, fastaksuni aksukum, mintalah pakaian, aku kasih kamu pakaian. Sungguhnya kamu sesat, fastahduni ahdikum, kamu tuh nggak tahu apa-apa, minta jalan dong sama aku kasih jalan. Itu ya. Nah, ngejalanin perintah Allah tuh udah itu doang. Udah dia nggak ngelihat konsekuensinya, nggak ngelihat efeknya gitu. Dia udah, itu perintahnya ini dikerjain. Orang disuruh. Ya, untuk memenuhi hak-hak atau memenuhi hak-hak Allah yang wajib kita laksanakan. Dan ini memang puncak ini. Nah, ini puncak. Ini puncak. Ketika seseorang itu masih punya kepentingan di luar kepentingan orang yang dia junjung, dia nggak bisa selamanya sama itu. Paham? Mayor TNI gitu kan, Mayor TNI ikut Prabowo, dia punya mau, bukan ngabdi total sama Prabowo, itu suatu saat akan lepas. Kenapa? Enak di dia nggak enak di saya. Ini makin keren, saya gaji segini doang, nggak bisa. Ya. Nah, Satid juga begitu. Walaupun ini jangan jadi alasan ya, udah khidmat sama saya, jangan pikir pembudakan itu. Ada juga yang begitu. Nah itu mah prinsip santri ke gurunya gitu aja. Dapat apa? Ikut ustaz. Dapat apa? Itu Allah. Enggak duitnya, bukan duit. Allah nyuruh kita ngabdi sama orang yang pernah ngajarin kita walaupun satu huruf. Man 'allamani harfan kuntu lahu abda insya'a taqani wa insya'a abadan. Saya itu aja. Bukan masalah sekarang ini kan ekonomi makin sulit, kamu mau aja digaji gitu. Kalau kita punya kepentingan sendiri bisa selesai. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana 3 orang yang istikhlaf di dalam perang Tabuk. Ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahabat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada 3 orang yang mereka tidak ikut perang Tabuk. Ya. Tarbiyah sama Allah, kucilin. Nggak boleh terjadi jual beli di antar mereka, nggak boleh diajak ngobrol, sampai istrinya juga nggak boleh ngajakin ngobrol 3 orang selama 50 hari. Gimana itu?
nggak datang orang Nasrani, udah jangan beragama pakai agama ini, agama ekstrim begitu. Dan kalau orang Islam udah nggak mau nerima kamu, udah kita siap terima. Kalau kamu mau masuk Kristen, maka kami akan menjadi orang yang paling terhormat di tengah-tengah kami. Kamu minta apa? Tapi para sahabat itu nggak berdoa. Oh enggak, walaupun saya harus mati karena hukuman ini saya terima. Karena ini adalah kesalahan kami kepada Allah dan kami tidak akan pernah benci kepada Rasulullah. Jadi akan ada kondisi-kondisi di mana jalan hidup kita tuh nggak baik-baik aja. Hatta wadaqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi wa taba alaihim yaqulu inna Allaha tawwabur rahim. Gitu ya, kita cek dulu. Benar ya? Ya seperti itu. Jadi akan ada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang bawahan. Ketika kita masih punya kepentingan, itu riskan untuk kita lepas. Maka puncak prestasi seorang muslim itu kalau ujung dari segalanya adalah gimana Allah ridho, gimana Rasul ridho. Udah gitu. Orang Palestina kalau nggak ridho sama Allah Rasulnya murtad semua ya. Mana Allahnya, mana nabinya, mana umat muslimnya, katanya saudara, katanya amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su. Kalau udah kepepet Allah akan penuhi doanya dan Allah akan lepaskan segala kesulitannya. Mana? Itu maksud ucapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bukan nggak boleh sih, kita punya kepentingan, dan yang ngedorong juga Allah. Dan manusia mah kan selalu ada dorongan, tapi suatu saat dan pada titik-titik tertentu, kondisi-kondisi tertentu, kita nggak boleh ada kepentingan itu. Karena itu riskan kita ninggalin Allah, ninggalin Rasulullah SAW, ninggalin agama, ninggalin prinsip-prinsip kebaikan kita. Nah Islam itu kenapa nggak bisa dikalahin sama agama lain? Dia ada ujung yang nggak dimiliki oleh agama lain. Itulah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa dinilai dengan sesuatu yang hissi, sesuatu yang material. Kalau agama lain tuh ada nilai-nilai semua, ada kita enggak. Orang sahabat ditawan, kemudian kalau engkau mau lepas, kamu panggil Muhammad dan dia menjadi tebusan dari dirimu. Kata sahabat itu, jangankan Nabi Muhammad SAW yang menggantikan posisi saya di sini, bahkan ada satu duri yang kamu tancapkan, aku lebih baik mati daripada itu. Coba ngerayunya gimana coba kalau udah begitu? Enak bilang ahad. Sahabat siapa lagi tuh yang mau dibakar, yang mau dimasak di atas tungku? Ya justru minta ya. Kalau Allah kasih saya 1000 nyawa, saya akan rela mati. Orang-orang agak takut. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu udah nggak ngelihat lagi kepentingan dirinya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mau dibakar ya Allah maunya begitu, ya silakan aja. Nah, itu namanya puncak penghambaan. Nah, kita mesti begitu, mesti sampai ke posisi itu. Walaupun kita harus sadari makomnya udah sampai belum. Yang sering saya bilang itu, ini pentingnya kita belajar ilmu pikiran. Kalau kan dengar yang gini-gini lah, duha apa ini duha aja. Ini talah duit biar hutang. Allah Maha tahu. Ya saya mah terserah Allah. Ya udah,
Nah, kalau udah bilang terserah Allah gimana ya harus siap. Allah melunasin utangnya 30 tahun ke depan ya harus siap. Tapi kalau mau lunas sebulan depan ya harus ngomong. Dan itu tingkatan kita. Kayak Nabi Ayub kan enggak, sakitnya 80 tahun lebih, diem aja. Terserah Allah aja. Jadi kan banyak orang gitu, gimana Pak? Ya gimana Allah aja. Loh, itu gimana Allah itu ya harus ikut ntar. Paham ya? Harus ikut. Dan saya mah yang penting Allah ridho, nggak apa-apa yang lain hilang. Nah, istrinya hilang, anaknya kecelakaan, hati-hati. Maka harus sadar, kita sama Allah ini harus sadar makomnya di mana. Kemudian sejauh mana kesanggupan kita harus ngerti. Yang saya sering bilang, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang malaikat khusus yang tidak pernah turun kecuali kali itu untuk menanyakan kepada Nabi SAW, manakah pilihan yang ingin beliau pilih? Abdan nabiyya am malikan nabiyya bal abdan nabiyya, menjadi nabi hamba atau menjadi nabi yang raja? Enggak, saya maunya yang hamba, yang nabi yang hamba. Itu pilihan itu sadar, paham nggak? Pilihan itu sadar. Nabi yang hamba, ya udah hamba saya lah, gimana hamba saya? Nggak dianggap orang, dulunya kan dianggap kan? Habis milih begitu dianggap kan? Ya enggak, udah. Maka hati-hati kita punya ucapan. Nah sekarang kita begitu sama Allah. Terserah Allah aja. Terserah Allah, lingkungan kita lingkungan miskin, berarti kita sedia untuk miskin. Kan gitu. Terserah Allah aja. Kita di lingkungan yang manajemennya nggak rapi, ya udah berarti kita akan punya lembaga manajemen nggak rapi. Kurang lebih begitulah kalau kita minta Allah yang milihin aja. Nah itu kan nanti akan ada imbas dari alam bawah sadar yang selama ini kita ada. Benar nggak? Terserah Allah aja gimana. Kalau mau punya tanah, mau nggak punya tanah, itu harus beneran loh. Sementara kita lingkungannya lingkungan bukan orang punya semua, masyarakat yang nggak peduli sama kita, itu artinya kita sudah siap untuk apa? Ya udah, pondok yang apa ada. Siap nggak begitu? Kalau enggak, ini ada solusinya, ada alternatifnya, ngomong aja mau apa-apa kalau. Dan itu makom yang lebih rendah dari makom yang tadi terserah. Tapi minta sesuai mau kita, lalu kita pakai ridho setelah apa yang Allah kasih, nah itu kayaknya itu paket combo deh. Karena kalau belum makomnya kita terserah. Ya saya mah terserah aja, Pak itu kayaknya istrinya udah mau minta cerai, kayaknya udah capek dulu. Ya terserah Allah aja. Lah, Pak itu kayaknya rumahnya mau, terserah Allah. Jadi ada syariat yang hilang. Udahlah kita simpulin aja, kita komporin, nanti di bawah ini adalah cerita tentang bagaimana kita minta kepada Allah yang detail. Dan ini memang makom yang di bawahnya, paham? Tapi sebenarnya ini adalah jalur untuk menuju yang ke sana. Dua-duanya bisa diamalin gitu maksudnya. Karena setelah saya belajar ilmu pikiran, kita nyerahin apa-apanya ke Allah. Kayaknya gimana ya? Itu santri gimana ya? Gimana Allah? Itu kan santri diserahin ke kita. Kita nyerahin lagi ke Allah. Kata Allah, ente ngapain? Kan gitu. Nah, ini tingkatan yang kedua apa? Adalah minta kepada Allah dengan sangat hati. Wa amma ahlul bidayat, yang dibilang hada maqam ahlun nihayat. Kalau udah terserah Allah itu maqamnya ahlun nihayat.
Ini ahlul bidayah yurakhas lahum fi talabil hajat. Mereka ini boleh minta perlu apa aja, ya Allah. Kayak kamu lagi huruf itu loh. Kayak enak makan pisang goreng habis ngaji ini kayak. Tahu itu ibu-ibu. Boleh nggak? Boleh. Memperbanyak doa, memperbanyak minta. Bahkan untuk tingkatan bidayah, untuk tingkatan pemula seperti kita-kita ini, doa itu hukumnya wajib, bahkan sunnah. Nggak doa tandanya sombong. Nggak doa bagi kita tandanya nggak doa bagi arifin billah. Nggak doa bagi arifin billah kesempurnaan. Coba. Semuanya udah diatur, semuanya udah dijamin yang terbaik. Kok minta? Loh, udah diatur. Yuk nanti kamu datang ke sana tinggal dulu. Nanti kamar hotelnya udah dipilihin, makanannya udah disediain, yang paling top. Milih apa? Nggak tahu diri ente. Kasih gratis, pilihin kamar terbaik, makanan terbaik, tempat duduk yang VVIP, milih. Kamu mah nggak ngerti, saya yang lebih ngerti. Tinggal duduk kan malah. Banyak macam. Nah, itu kurang lebih begitu. Udah diatur semuanya yang terbaik sama Allah, ahkamul hakimin, arhamur rahimin. Ngantuk. Ya Allah, saya kayaknya mau nasi kuning. Nah, itu nggak boleh bagi ahlun nihayah. Lah bagi kita ngerasa bisa datangin nasi kuning, ngerasa bisa ini bisa itu tanpa bantuan Allah, jadinya sombong. Bagi kita doa itu wajib. Doa itu sunnah. Kenapa? Tanda kita perlu ke Allah. Itu. Nah, jadi semua itu apa? Ada dudukan masalahnya masing-masing. Gitu. Maka ada di sebagian akhbar Allah SWT pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, salli hatta milha ajinik tashri'an lid du'afa. Nah, kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, mintalah kepadaku sampai garam untuk kamu bikin adonan. Ini sebagai bentuk tasyri' agar Nabi Musa menjadi contoh untuk orang-orang yang masih di level bawah. Karena memang para nabi itu apa? Mereka diutus untuk mengajarkan orang-orang level rendah dan level atas. Maka semua di Quran juga begitu. Ucapan Nabi, tindakan Nabi juga begitu. Itu bisa menjadi apa? Leveling masing-masing. Oh, ini maksudnya untuk Nabi bicara kepada mutawassitin, orang di level tengah, ini di level bidayah, di level nihayah. Itu innama shadaqat lil fuqara, itu untuk fuqaha. Innama shadaqat lil fuqara, bagi tasawuf, kalau mau dapat sedekah Allah, teruslah ngerasa perlu ke Allah. Nah itu kan, yang ini makom syariat, yang ini makom hakikat, yang ini makom ma'rifat. Itu, jadi semua ada tingkatan masing-masing, dan semua ada contohnya dari Nabi SAW. Pernah nggak doa panjang? Pernah. Benar nggak? Itu diantaranya di Badar, ngancem malah apa? Ngancem. Muji juga panjang. Itu hlik hadhil isabah falam tu'bad fil ardi abada, ya Allah. Itu udah munajat panjang, jelasin keadaan yang sangat genting. Allah nggak tahu. Makanya yang enak tuh digabungin aja. Ya Allah, kalau engkau hancurkan, atau kalau hancur ini kelompok inti umat Islam, hati-hati ya Allah, selamanya engkau tidak akan pernah lagi disembah di bumi. Maka Allah, kita makamnya gitu ya. Nah di sini ada cerita terakhir, Allah itu juga diancam-ancam ya. Begitulah para kekasih Allah. Ya, sama lah kita ke orang tua kita. Kadang-kadang rengekan kita tuh sangat indah bagi mereka. Bagi anak yang disayang. Kalau pas yang nggak disayang kan ngerengek-ngerengek, gampang itu. Kalau anak yang disayang makin ngerengek, kita
kita makin sayang. Maka milikilah hubungan spesial sama Allah. Ya, Habib Amri ke anak-anak kalau doa, Allah ya Allah ya Habib Umar. Nah, ya kemudian kita dalam doa jaga adab. Jangan minta yang kandungannya ada unsur maksiat. Ya Allah, saya mau ke Bali nih, mau pertemukan saya dengan bule tercantik. Wah, kita cerita, nanti kita simpulkan terakhir. Nah, di dalam dalam Futhul Qulub, Imam Sulaiman Al-Qurdi, saya pernah baca kitab ini. Tapi ini, oh bukan, ya benar. Dalam Futhul Qulub, Imam Sulaiman Al-Qurdi, beliau menceritakan bahwa dahulu Bani Israel itu pernah kekeringan selama 7 tahun. Akhirnya keluar Nabi Musa alaihissalam dengan 70.000 Bani Israel untuk minta hujan, untuk sholat istisqa. Kalau Allah wahyukan kepada Nabi Musa, bagaimana aku akan kabulkan doa bagi mereka? Padahal dosa mereka itu sudah menutupi mereka, sudah gelap sekali. Mereka punya hati yang busuk. Mereka juga doa kepadaku dalam keadaan tidak yakin. Dan mereka merasa aman dari makan. Ini yang buat doa nggak diterima. Dosanya banyak, hatinya jahat, doa tidak yakin, kemudian ngerasa diri baik-baik saja. Ini kan kurang ajar. Dosanya banyak, hatinya buruk, sama Allah nggak yakin, terus ngerasa aman-aman aja, enak ya hidup belum. Allah baik-baik aja, ini bentar lagi kan gitu. Kata Allah kepada Nabi Musa, kamu kembali ke sana kepada mereka. Kamu kembali ke kampung kamu, ke masyarakat Bani Israel. Kamu cari yang namanya Barkh. Lalu kamu suruh dia untuk ikut keluar sholat istisqa. Nabi Musa cari kepada Bani Israel semua, mana yang namanya Barkh? Gak ada yang kenal. Akhirnya Nabi Musa jalan-jalan di satu perkampungan, ketemu seorang budak hitam. Di antara dua matanya ada tanda sujud. Nah, dan dia pakai baju kurung gitu di dalam dirinya. Pakai gimana sih pakaian budak? Maka Nabi Musa SAW tahu inilah si Barkh dengan cahaya yang Allah kasih di dalam hati Nabi Musa. Lalu Nabi Musa ucap salam kepada orang itu. Siapa namamu? Barkh. Nah, oh sekian lama saya cari kamu. Yuk kita ikut saya, kita istisqa. Maka akhirnya dia ikut. Akhirnya dia doa. Doanya unik. Ini wali Allah unik ini, Majdzub. Ini wali Allah model kayak Gus Bahat. Sama Allah nyantai ya ini. Beliau, ya. Mahada min fi'alik. Orang Nasyabandiyah yang begini. Orang Nasyabandiyah bawaannya takut. Kalau orang Nasyabandiyah bawaannya takut. Kalau Syadiliyah bawaannya harap. Ciri-ciri Syadiliyah begini. Mahada min fi'alik. Artinya ada, semuanya itu punya imamnya masing-masing. Yang begini-gini ini bukan perbuatanmu ya Allah. Itu Mas Firman. Madhabnya madhab begini. Wa ma huwa min hukmik. Nah, begini mah bukan keputusan. Dan engkau nggak pernah dikenal kejam. Nah, ini mah bukan kamu. Saya bilang, apakah mata air langit sudah habis? Ataukah angin mulai menolak untuk nurut kepadamu? Ataukah kekayaanmu sudah habis di sana? Ataukah kamu sangat marah kepada orang pelaku dosa itu?
pengampun sebelum orang itu buat salah. Kok marah? Kamu yang menciptakan rahmat dan engkau memerintah untuk kita ini dermawan. Kenapa engkau sendiri berbeda dengan apa yang kau perintah? Apakah engkau sedang memperlihatkan kepada kami bahwa engkau ini zat yang enggan untuk memberikan anugerah? Pelit lah kurang lebih. Apakah sedang memperlihatkan diri sebagai zat yang pelit? Apakah engkau takut tidak disembah lagi sehingga engkau harus menurunkan siksa? Oh, saja ngobrol begitu sama. Ini juga mazhabnya Mas Randy. Ngobrol sama Allah. Oh, saja begitu. Akhirnya hujan badai. Nabi Musa alaihissalam tanya, percakapan model apa yang kau perkatakan di hadapan Allah? Maka Nabi Musa alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, biarin dia, hai Musa, ya, doanya membuat aku ridho. Yudhikuni ayat ya Allah. Saya suka dengan doa yang begitu. Yang kata Gus Bahar begitu. Dan itu dalam hadis itu. Kalau kamu tidak buat dosa sama sekali, sungguh Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa, lalu mereka mau beristighfar dan aku ampuni mereka. Kata Gus Bahar gampang ya, dari hadis ini. Kalau nggak ada orang dosa, kata Gus Bahar, ya nganggur atau sifat ghafurnya Allah. Ya Allah. Perhatikanlah kisah ini, kata beliau, bagaimana ada dialog-dialog yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang begitu dekat sama Allah. Cukuplah bagi kita yang belum sampai di makom-makom sana, kita husnul adab mau, dan kita terus menjaga haibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jangan begitu juga, ya Allah, turunin emas 2 kilo gitu. Apakah engkau takut emas dunia ini habis gara-gara aku minta? Nah, jadi kita bagaimana? Ya minta lah sama Allah. Minta. Kalau kamu minta nggak apa-apa, tapi harus sadar. Itu tadi saya bilang, lingkungan miskin, pendidikan nggak pernah ngajarin mindset kaya, lingkungan hidup susah, pasti mindset di bawah kita itu ya sulit, miskin, dan susah. Kalau minta terserah sama Allah, ya berarti itu dengan keadaan. Nah, kalau kita ingin keluar dari keadaan-keadaan yang tidak baik, boleh saja. Setelah kita minta dengan segala ilmu yang kita punya, keyakinan, termasuk ilmu pikiran yang kita ada, kok Allah nggak takdirkan kita untuk kaya, untuk mudah, untuk hidup bahagia, tenang, nyaman di dunia ini? Mungkin Allah punya hikmah lain, dan raditu billah. Itu aja jadinya kita. Tapi kalau kita ujung-ujung terserah Allah, khawatir Allah kasih kita yang berat-berat, kita enggak sanggup. Kalau memang terserahnya benar-benar dari hati, ya saya mah terserah Allah. Dikebukin kek, disalib kek, mau nggak punya duit kek, terserah Allah. Yang penting Allah ridho. Sadar dengan ucapan silahkan. Nah, kalau kita yang masih di bawah ini, kita masih yang level bidayat ini, minta hatta milha ajinik, minta aja semuanya sama Allah. Tinggal gimana ngamalin makom nihayatnya. Nanti kalau ada yang Allah belokkan, berarti itu yang lebih baik. Kalau ada yang Allah kasih, berarti belum waktu terbaik, kan itu baik. Kalau Allah belum berikan sesuai yang kita mau, berarti mungkin ditunda di akhirat. Tapi berarti mungkin ditunda di akhirat. Tapi jangan kabulkan lagi cukup sama pikiran itu. Jangan-jangan tadi doa yang menjauhkan keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kaya, kita takut kaya dalam hatinya. Kita punya uang banyak, tapi takut punya uang banyak dalam hati. Itu seperti apa? Itu ilmu pikiran. Kita nggak bisa cerita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
aman, terus bimbingan agar kita semakin dekat kepadanya. Kita terus doa yang terbaik, yang detail. Seperti hari ini saya udah minta sama Allah tadi. Seperti hari ini saya udah minta sama Allah tadi malam yang terbaik. Apapun yang terjadi hari ini, itulah yang terbaik. Dan kita pakai makom nihayat, bahwa ada hal-hal yang memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dalam ilmu PPA ikhtiar, yang disebut dalam ilmu PPA ikhtiar, iman, ikhtiar itu tadi doa yang total, ikhtiar yang maksimal. Habis itu serahkan kepada Allah bahwa apa yang terjadi pasti yang terbaik. Ya, di antara ikhtiar maksimal apa tuh? Jaga pikiran, doa yang detail. Jangan salahin Allah. Jangan salahin Allah. Pengen sukses tapi juga gagal. Jangan pikirannya negatif. Saya kira demikian, semoga bisa dipahami. Ada bila taufik subhanahu wa ta'ala.